Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarencia Gorewirung. Saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video ini saya akan membahas tentang kajian literasi yang berisi uraian tentang pendidikan budaya anti korupsi. Mulai dari definisi, bentuk, faktor, dampak, dan manfaat untuk mahasiswa serta langkah apa yang akan diambil untuk memberantas korupsi di negeri ini. Saya akan memenuhi ujian akhir semester yang diberikan oleh Enci Aprilia Widya Mandey, SH, SS, MH. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption yang artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan, menghina, atau memfitnah. Pengertian korupsi menurut para ahli. Yang pertama, Soedarsono. Menurut Soedarsono, korupsi adalah suatu perbuatan penipuan dan penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Yang kedua, Agus Mulia Karsono. Menurut Karsono, korupsi merupakan perbuatan yang sangat busuk, jahat, dan merusak. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dan jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Faktor-faktor penyebab korupsi. Aspek internal. Sifat selalu merasa kurang, moral lemah, penghasilan kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja, cepat demi mencapai tujuan. Aspek organisasi. Kurangnya sifat keteladanan kepemimpinan, kelemahan sistem keadilan manajemen, kurangnya sistem akuntabilitas yang benar. Aspek tempat. Nilai di masyarakat memungkinkan korupsi. Masyarakat kurang sadar dirinya korban korupsi. Dampak korupsi. Dampak korupsi di bidang ekonomi. Meningkatkan utang negara, meningkatkan kemiskinan, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dampak korupsi di bidang pemerintahan. Etika sosial yang mati. Birokrasi tidak efisien. Dampak korupsi di bidang hukum. Peraturan perundang-undangan tidak efektif. Dampak korupsi di bidang politik. Pimpinan koruptor, kedaulatan rakyat hancur. Dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Kerawanan pertahanan dan keamanan. Garis batas negara yang lemah. Dampak korupsi di bidang lingkungan. Kualitas lingkungan rendah, kualitas hidup yang menurun. Tujuan dan manfaat pendidikan budaya dan anti korupsi untuk mahasiswa. Dengan adanya pendidikan anti korupsi ini, generasi penerus bangsa lebih dini menguasai permasalahan korupsi serta tidak melaksanakan tindakan korupsi yang pernah terjadi di generasi sebelumnya. Melalui pembelajaran anti korupsi, tidak hanya memberikan pengetahuan saja, namun juga merubah pola pikir. Langkah yang diambil untuk memberantas korupsi. Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip antara lain. Yang pertama, memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. Kedua, upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. Ketiga, tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penguasaan, dan aspek kuratifnya, dan meliputi berbagai elemen untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan anti korupsi. Mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan 6 fakultas dengan akreditasi B, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Keperawatan.